Galau dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya, Karin. Hari ini saya mau membahas salah satu pertanyaan dari sahabat galau ya, sahabat saya. Katanya itu, bisa nggak sih Rin kita merubah orang? Kalau menurut saya sih kita nggak akan bisa merubah orang lain. Contohnya kan dalam kehidupan sehari-hari kita, kadang kita juga menemukan atau meminta pasangan untuk berubah demi diri kita. Misal kita meminta seorang pasangan yang cuek, menjadi perhatian penuh kepada kita, atau cowok yang full menjadi hangat gitu kan. Dari pengalaman hidup saya sih selama ini, saya nggak pernah bisa merubah orang lain menjadi seperti yang saya harapkan. Seperti contohnya ada ya seseorang yang mempunyai anak laki-laki yang nakal, bebal, dan juga membangkang. Dia itu tidak menuruti, tidak mendengarkan perkataan ayah dan ibunya. Walaupun dia dimarahin, dipukul, juga tetap dia itu nggak akan menuruti perkataan orang tuanya itu. Kalau menurut saya sih ada 3 penyebab orang bisa berubah. Nomor 1, orang berubah karena ada masalah menimpa dia. Nomor 2, karena berubah di jamah Tuhan atau karena keinsafan hati. Dan ketiga, itu berubah karena paradigma, cara pandang, dan akal budi seseorang itu dalam menyikapi suatu masalah. Antara orang bijak juga kan dengan orang bebal juga pasti ada perbedaan ya. Kalau orang bijak, dia itu dibilangin, kamu jangan begini, kamu jangan begitu, pasti dia akan ngelakuin itu semua. Intinya dia bisa belajar dari pengalaman dan kesalahan orang lain, dia bisa mengerti dan mengambil hikmahnya. Tapi kalau orang yang bebal, dia itu nggak akan bisa nurut gitu. Dia itu harus merasakannya dulu. Contoh, kalau orang bijak dibilang, kamu jangan makan cabai ya, karena cabai itu pedas. Nah, tapi orang bijak, dia nggak akan makan cabai itu. Kalau misalnya orang bebal, dia itu akan makan dulu itu cabai. Baru setelah dia tahu rasanya cabai itu pedas, maka dia itu nggak akan makan cabai lagi. Dan mengerti kalau itu nggak boleh, karena nggak enak. Sebenarnya, kalau menurut saya pribadi, Tuhan juga kan mau kita berubah lebih baik dari hari ke hari. Ya, sobat galau ya. Namun, terkadang kita tahu kita itu berada di jalan yang salah, penuh dosa, tapi kita nyaman-nyaman aja dan terus melakukan itu semua. Ketika kita melihat orang lain hidup baik di jalan Tuhan, malah seakan-akan itu ada yang salah, seakan-akan itu nggak benar, seakan-akan nggak baik gitu kan. Salah satu contoh nih, kalau seseorang berubah karena masalah ya, contohnya adalah Nabi Yunus, yaitu dia saat diutus Tuhan pergi ke Niniwe, tapi dia tidak taat dan malah dia pergi ke Tarsis. Kemudian Tuhan datangkan badai hingga Nabi Yunus terjatuh ke dalam lautan dan dimakan oleh ikan besar. Ada yang bilang ikan hiu, ada yang bilang ikan paus ya sobat galau ya. Jadi saat di dalam perut ikan besar itu, Nabi Yunus bertobat dan beliau dimuntahkan lagi sama ikan itu di Niniwe, seperti apa yang Tuhan utuskan kepadanya. Nah, pesan dari kisah ini ya sobat galau, jadi jangan sampai kita tertimpa masalah dulu baru bertobat, ya kan? Jadi kalau bisa kita bertobat aja deh, jangan sampai kita kena masalah duluan ya sobat galau ya. Tapi menurut aku sih, kebanyakan kalau orang yang berubah karena masalah itu hanya sementara sifatnya. Contoh nih, saya jomblo, single parent ya kan, pasti aku itu akan berusaha tampil secantik mungkin, semenarik mungkin, supaya lawan jenis itu bisa tertarik kepada saya. Ada yang samaan gak seperti saya guys? Jadi, tapi giliran aku gitu, giliran saya udah punya pacar atau pasangan, aku itu pola pikirnya pasti akan berbeda. Aku pasti mikir, bodo amat dah, toh aku udah punya pacar, aku udah punya pasangan,
ngapain lagi aku harus tampil menarik di depan mata lelaki lain ya kan, cukup aku menarik di mata pasangan saya saja. Pastikan seperti itu ya, itu kalau saya pribadi. Atau ada juga nih seseorang yang ditangkap pihak berwajib karena suatu kesalahan, misalnya dia itu nyabu, narkoba, atau berurusan dengan tindak pidana kriminal yang lainnya ya. Kemudian sama keluarganya dia dijamin dan dibebaskan dari penjara. Apa kita yakin dia nggak akan ngulangin hal yang sama lagi? Menurut saya sendiri ya pribadi ya, jawabannya itu enggak sobat galau, enggak besar, tanda kutip ya. Mungkin di awal emang iya, dia akan berubah kelihatan lebih baik, lebih taat sama agama, tapi giliran beberapa bulan, beberapa waktu, beberapa tahun ke depannya, dia pasti akan melakukan hal seperti itu lagi. Karena di pikirannya itu ya gampang lah, ntar juga kalau salah minta maaf lagi dan minta tolong sama keluarga lagi, dibantu lagi, dikeluarin lagi dari penjara. Kalau menurut saya ya, karena itu dari salah satu pengalaman sahabat saya. Nah, yang kedua, ada juga insaf karena disadarkan oleh Tuhan, atau karena ada kesadaran hati juga ya kan. Pernah gak sih sobat galau semua ngerasain tiba-tiba kita itu sadar akan segala kesalahan kita, kekhilafan kita, dosa-dosa yang telah kita lakuin. Kadang bisa sampai nangis juga ya, karena sesak banget dan kita itu menyesali semua itu yang sudah terjadi. Kita berjanji juga pada diri sendiri akan berubah jadi lebih baik lagi. Aku pernah ngerasain itu ya sobat galau ya. Sebenarnya menurut saya itu adalah sebuah anugerah Tuhan yang mungkin tidak semua orang akan merasakan itu semua. Karena kalau Tuhan datang, Tuhan akan menginsafkan dunia dari segala dosa, kebenaran, dan juga penghakiman itu ada di tangan Tuhan. Kalau Tuhan sudah datang ya sobat galau ya. Tapi dengan keinsafan ataupun jamahan Tuhan itu aja nggak akan cukup. Maka adanya yang nomor 3 ini, atau paradigma, cara kita pikir, cara kita mensikapi suatu masalah, cara kita menanggapi semua itu ke depannya. Dan walau Tuhan itu sudah jamah kita dengan keinsafan, tapi semua kan kembali lagi kepada diri kita. Apa kita mau menjalani dan mengimaninya? Setelah kita mengerti makna, kita harus mengetahuinya dan belajar berubah jadi lebih baik lagi. Semua itu kan berpusatnya dari hati kita ya sobat galau ya. Kita harus buang cara hidup kita yang lama, mengambil keputusan untuk menjadi manusia baru, serta memperbarui budi kita. Pernah gak sih terlintas di benak sobat galau semua, kenapa Tuhan itu membiarkan kita jatuh ke lembah dosa? Padahal Tuhan kan tahu isi hati kita. Mungkin jawabannya kalau menurut saya ya, sebenarnya Tuhan itu sudah memberikan kita pilihan untuk mengikuti cara atau arahan Tuhan melalui setiap firman, di setiap agama, dan kepercayaan kita pasti ada ya sobat galau ya. Terus kadang Tuhan juga membisikkan kita melalui hati nurani kita akan baik buruknya suatu pilihan yang akan kita ambil dan jalani. Tapi kitanya saja ya sobat galau ya, yang kadang melanggar itu semua dan menolak bisikan hati nurani, sehingga iman kita pun kandas. Cobaan dan juga ujian dalam kehidupan itu sebenarnya supaya Tuhan tahu seberapa dalamnya keimanan kita sobat galau. Jadi marilah kita belajar memulai memperbaiki diri kita sendiri dulu, baru kemudian
orang lain pun yang ada di sekeliling kita pun akan berubah menjadi baik seperti yang kita terapkan. Oke Sobat Galau, semoga sharing kita kali ini bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih.